Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana semua keadaan anak-anak? Sehat ya kita? Alhamdulillah. Nah baik anak-anakku sekalian, hari ini kita akan belajar sejarah peradaban Islam, materi kisah keteladanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anakku sekalian, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang memiliki kesempurnaan akhlak yang layak kita teladani segala tindak tanduk dan sikapnya dalam kehidupan sehari-hari, seperti kejujuran, kedermawanan, kebijaksanaan, dan beliau adalah manusia yang paling penyayang terhadap sesama. Baik anak-anak, kita akan mengupas satu persatu kejujuran Nabi Muhammad. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam terkenal sangat jujur. Sejak usia 12 tahun beliau sering diajak oleh pamannya Abu Thalib untuk berdagang ke luar negeri. Jadi Nabi Muhammad itu punya bakat sebagai pedagang, pebisnis. Nah, ketika beliau memasarkan barang-barangnya atau menjual barang-barangnya, beliau tidak pernah menyembunyikan cacat atau kekurangan barang-barang yang dijual oleh beliau. Beliau sangat jujur dan berterus terang kepada para pembeli tentang kondisi barang yang sebenarnya, sehingga pembeli merasa puas dengan barang yang didagangkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga apapun yang dijual oleh beliau selalu laris manis. Kedermawanan Nabi Muhammad. Beliau adalah orang yang sangat dermawan. Dikisahkan pernah suatu waktu ada seorang pengemis yang datang menemui beliau lalu kemudian meminta sedekah kepada beliau. Beliau pun memberikan sedekah berupa makanan. Nah, pengemis ini mendatangi rumah beliau 3 hari berturut-turut. Pada hari yang kedua, pengemis itu datang lagi. Kemudian Rasulullah memberikannya beberapa uang dirham. Lalu kemudian di hari yang ketiga, pengemis tersebut datang kembali menemui beliau dan untuk meminta sedekah. Namun pada saat itu Nabi Muhammad sedang kekurangan dan tidak memiliki apa-apa selain sebuah kapak, dan Rasulullah memberikan kapak tersebut kepada pengemis dan memintanya untuk menggunakan kapak itu untuk bekerja. Sejak saat itu pengemis itu pun tidak pernah menemui lagi Nabi Muhammad dan dia bekerja dengan ikhlas untuk menafkahi anak istrinya. Beliau juga Nabi Muhammad adalah sosok atau pribadi yang sangat bijaksana. Ketika kaum Quraisy, tokoh-tokoh Quraisy berebut untuk meletakkan Hajar al-Aswad, kemudian beliau datang untuk meletakkan batu Hajar al-Aswad untuk diletakkan bersama-sama. Artinya beliau ini, Nabi kita, adalah sosok yang selalu memberikan solusi dengan cara-cara yang sangat bijaksana tanpa merugikan pihak-pihak tertentu. Nabi Muhammad yang penyayang. Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, anakku sekalian, adalah sosok yang sangat penyayang terhadap semuanya, semua manusia. Dikisahkan ada seorang pengemis Yahudi yang buta, yang dia sering melarang orang lain untuk menemui Nabi Muhammad. Dia sangat membenci Nabi Muhammad, tetapi tanpa sadar Nabi Muhammad sering membawakan makanan kepada pengemis buta tersebut, dan dia tidak mengetahui bahwa yang membawakan makanan itu adalah Nabi kita Nabi Muhammad. Ketika beliau wafat, beliau pun berpesan kepada sahabat Abu Bakar untuk melakukan tugas itu, dan sahabat pun melakukannya. Lalu kemudian suatu waktu beliau menyampaikan, sahabat Abu Bakar menyampaikan bahwa sesungguhnya yang sering membawakan kamu makanan setiap hari itu adalah
Nabi Muhammad SAW. Pengemis buta itu pun tersentak, lalu sadar, dan selanjutnya dia bertobat dan masuk Islam mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nah, anak-anakku sekalian, itulah kisah tentang keteladanan Rasulullah SAW yang tempat kita pelajari pada materi kali ini, yang intinya adalah beliau, Nabi kita, Nabi Muhammad SAW adalah contoh yang paling agung yang diutus oleh Allah SWT ke muka bumi untuk menjadi panutan kita semua, khususnya umat Islam. Oleh karena itu, sebelum kita mengakhiri materi ini, marilah kita anakku sekalian secara khusyuk membacakan salawat kepada beliau agar kelak di hari kemudian kita senantiasa mendapat syafaat dari beliau. Amin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nah, baik anakku sekalian, itulah pertemuan kita kali ini, dan saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada materi berikutnya.